Ini loh 20 prospek kerja jurusan manajemen. Dibutuhkan di mana-mana, Bos. Sebelumnya kami hendak mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat. Silakan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru. Langsung saja kita cari tahu 20 prospek kerja jurusan manajemen yang menjanjikan banget. Di posisi 20 ada manajer operasional. Seorang manajer operasional bertanggung jawab dalam perancangan, pengawasan, dan optimalisasi proses operasional di suatu perusahaan. Jadi, kamu harus memahami seluk-beluk perusahaan, mulai dari praktik bisnis, produksi, pengembangan sistem, hingga proses pemasaran yang dilakukan oleh tim marketing. Di posisi 19 ada business manager. Seorang business manager bertanggung jawab untuk mengawasi dan memimpin karyawan dalam bekerja. Kamu juga harus bertanggung jawab untuk memastikan produktivitas dan efisiensi perusahaan, termasuk mengevaluasi performa dari perusahaan. Di posisi ke-18 ada data analis. Seorang data analis bertugas untuk melakukan analisis tren pasar, menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran suatu tren hingga menyajikan hasil analisis kepada klien. Pekerjaan data analis ini juga bisa dikerjakan oleh lulusan manajemen yang suka dengan bidang statistika. Di posisi 16 Di posisi 17 ada Logistik and Distributor Manager. Tugas seorang Logistik and Distributor Manager yakni bertanggung jawab dalam pendistribusian barang ke suatu tempat dalam waktu yang tepat. Kamu akan terlibat dalam urusan transportasi, pergudangan, pemantauan lalu lintas barang hingga pengendalian stok. Di posisi 16 ada pengusaha. Lulusan manajemen punya banyak bekal untuk mendirikan sebuah usaha. Baik usaha Lulusan manajemen punya banyak bekal untuk mendirikan sebuah perusahaan, baik usaha yang kecil maupun usaha yang besar. Lulusan manajemen pasti memiliki jiwa leadership yang baik dan skill manajemen yang bagus sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Di posisi 15 ada marketing eksekutif. Posisi ini cocok untuk kamu yang tertarik dengan dunia pemasaran. Posisi ini bisa ditemukan di industri manufaktur, retail, Posisi ini bisa ditemukan di industri manufaktur, retailer, dan pemerintahan, dan masih banyak yang lain. Kamu bertugas untuk memaksimalkan dan meningkatkan penjualan dalam mempromosikan produk dan layanan. Di posisi 14 ada PNS atau pegawai negeri sipil. Pemerintah selalu membutuhkan lulusan manajemen untuk ditempatkan di berbagai bidang dan instansi. Lulusan manajemen dipercaya oleh pemerintah karena mampu bekerja untuk melakukan tugas apa saja di sebuah instansi pemerintahan. Pegawai BUMN. Posisi 13 yakni pegawai BUMN. Skill lulusan manajemen. Posisi 14. Posisi 13 yakni pegawai BUMN. Skill lulusan manajemen sangat berguna untuk mengembangkan ide dan kreativitas di BUMN. BUMN adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik negara Indonesia. Dengan menjadi pegawai BUMN, maka kamu akan mendapat jenjang karir yang jelas, gaji pegawai dan tunjangan tinggi hingga asuransi. Di posisi 12, kamu juga bisa menjadi seorang tenaga pendidik. Lulusan manajemen juga bisa menjadi seorang tenaga pendidik. Untuk lulusan S1 manajemen bisa mengajar di SMK. Untuk lulusan S1 manajemen bisa mengajar di SMK jurusan manajemen atau bisnis. Nah, kalau ingin kamu kalau ingin sedangkan kalau ingin menjadi dosen, maka minimal kamu harus melanjutkan S2. Di posisi 11 ada Business Development Manager. Posisi ini biasanya ditemukan di startup yang membutuhkan branding untuk customer. Tugas seorang Business Development Manager antara lain menyusun strategi, melihat perkembangan pasar, melihat peluang bisnis hingga berkolaborasi. Tugas seorang Business Development Manager antara lain menyusun strategi, melihat perkembangan pasar, melihat peluang bisnis, hingga berkolaborasi dengan mitra untuk meningkatkan suatu layanan.
Di posisi 9 ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Tenaga dan pikiran seorang lulusan manajemen juga dibutuhkan di LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO, Non-Government Organization. Siapa bilang nggak ada bayarannya? Justru gajinya fantastis. Contohnya Indonesian Corruption Watch atau ICW, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, dan masih banyak yang lain. Di posisi 9 ada production manager. Production manager memiliki tugas untuk melakukan manajemen teknik, mengendalikan proses produksi, mengawasi proses produksi hingga memastikan produksi berlangsung lancar. Posisi ini bisa ditemukan di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang farmasi, pertahanan, food and beverage, dan lainnya. Di posisi 8 ada perusahaan multinasional. Besar sekali peluang lulusan manajemen untuk bekerja di perusahaan multinasional. Pastikan kamu memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang aktif. Alangkah lebih baik bila punya kemampuan berbahasa Inggris lainnya supaya peluang kerjanya lebih besar. Di posisi ketujuh ada financial analyst. Nggak cuma orang ekonomi saja yang bisa menjadi financial analyst, justru lulusan manajemen juga bisa. Di sini kamu bertugas untuk melakukan pemodelan keuangan sehingga harus memiliki skill bidang analitik yang kuat. Pastikan kamu sudah akrab dengan tool manajemen seperti Excel, SQL, dan Access. Di posisi keenam ada accounting manager. Seorang accounting manager memiliki tugas untuk memastikan keuangan di perusahaan berjalan dengan baik. Apabila perusahaan mengalami masalah keuangan, maka seorang accounting manager harus mampu menguraikan masalah dan menyelesaikan dengan baik. Di posisi kelima ada konsultan. Seorang lulusan manajemen bisa banget untuk menjadi konsultan. Seorang konsultan manajemen bertugas untuk meningkatkan kinerja bisnis, memberi saran, memecahkan masalah, dan mendorong pertumbuhan suatu perusahaan dalam semua hal. Di posisi keempat ada project manager. Project manager bertugas untuk memastikan suatu proyek berjalan tepat waktu serta sesuai dengan budget. Selain itu, project manager harus memahami resiko suatu proyek dan mengawasi perjalanan proyek untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak hanya untuk proyek konstruksi, namun bidang lain seperti kreatif dan bisnis. Di posisi ketiga ada Human Resource Manager. Lulusan manajemen juga memiliki banyak bekal untuk menjadi seorang Human Resource Manager. Di posisi ini, tugas utamanya tidak hanya melakukan perekrutan karyawan, melainkan juga mengelola karyawan supaya dapat bekerja secara optimal sesuai dengan standar perusahaan. Di posisi kedua ada Supply Chain Manager. Tugas utama dari seorang Supply Chain Manager yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan peralatan, perangkat, dan logistik di suatu perusahaan. Jadi kamu harus mengatur semua langkah dan strategi untuk pengiriman barang, hingga memastikan pengiriman barang ke lokasi tujuan dalam waktu yang tepat. Di posisi pertama ada Risk Manager. Ini adalah salah satu pekerjaan untuk lulusan manajemen yang cukup langka ditemukan. Namun profesi ini sungguh menjanjikan. Seorang risk manager bertugas untuk melakukan identifikasi penyebab kerugian, melakukan rekomendasi, melaksanakan tindakan pencegahan, hingga menyusun rencana lanjutan. Sangat menantang, bukan? Nah, itulah 20 prospek kerja jurusan manajemen. Sangat menggiurkan, bukan? Terima kasih sudah menyimak, semoga harimu menyenangkan.